gravity's holding me back. I want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say when everything gets in the way. Seems you cannot be replaced, and I'm the one who will stay. Oh, oh, oh. In this world, it's just us. You know it's not the same as it was. In this world, it's just us. Halo. Kita mau nanya-nanya sedikit nih sama Kak Antoni. Boleh. Boleh kan? Boleh. Oke, kenapa sih Kak Antoni bisa jadi konten kreator? Coba dong tolong ceritain ke kita pengalaman Kak Antoni. Oke. Dulu itu saya pernah kerja di barista atau di salah satu restoran. Iya. Karena kan kalau kita pulang di barista atau di restoran kerja itu, pulangnya kan agak sorean ya kan. Jadi kayak malam-malam itu butuh biar lebih produktif gitu. Iya, waktu buat Betul. nyari kegiatan. Betul. Iya. Jadi waktu itu apalagi kan waktu itu kan lagi pandemi. Jadi gimana nih caranya biar nyari tambahan nih gitu. Waktu itu Iya. kepikiran tiba-tiba, wah kayaknya kalau buat YouTube itu boleh nih gitu buat nambah penghasilan. Nah waktu itu mulai deh coba-coba buat konten di YouTube. Jadi waktu itu kan ada di masa-masa pandemi itu lagi booming Korean pop. Iya. Yap. Nah waktu itu buat konten-konten seputar Korea. Dan waktu itu langsung tuh boom tuh videonya dalam 2 bulan itu masing-masing viewsnya itu 1 juta sampai 2,6 juta. Menurut Kak Antoni nih, jadi konten kreator apakah ngejamin gak sih buat masa depan, ataupun kan sekarang kan bisa nih kerja di corporate gitu. Oke, mungkin di era sekarang opini gue ya, jadi kayak mungkin menjamin. Wah, Kenapa menjamin? Karena mungkin kan sekarang semuanya serba digital kan, semuanya serba konten, serba video. Jadi apa-apa itu lebih mudah untuk menghasilkan uang di sosial media, apalagi terutama di konten creator. Kamu bisa contohnya kalau udah jadi konten creator bisa jadi sosial media spesialis, sosial media insight dan lain-lain kayak gitu. jadi lebih luas ya kalau jadi konten Betul. kreator. Menurut Kak Antoni nih, selama jadi konten kreator itu Kak Antoni punya kendala nggak sih? Atau enggak, gimana sih kendala Kak Antoni nih selama menjadi konten kreator? Kendala ya? Iya, Ya, iya. udah yang pasti itu ide. Ide itu nggak mudah kan? Kita kadang-kadang Iya, juga walaupun banyak ide juga eksekusinya. Iya betul, apalagi kalau kita pengen jadi konten creator atau bikin konten yang lebih kualitasnya bagus kan, kita harus punya tim juga kayak gitu. Apalagi kalau kita ngerjain sendiri mungkin agak kepepet ya, waktunya nggak cukup juga. Mungkin itu sih mungkin kendalanya, ide, waktu, dan tim. Pertanyaan terakhir dari kita buat Kak Antoni sebagai penutup dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Emang kakak pernah belajar di mana sih jadi konten kreator ini? Waktu itu saya juga pernah belajar 1 tahunan di Meridiana Group. Dan saya juga dulu pernah belajar juga teknik editing. Saya pernah di Alinten, channel YouTube juga sama. Dan mungkin memperdalam skill juga saya ada di salah satu komunitas namanya Making Moves Production. Dan yang pasti saya memperdalam menjadi content creator, saya belajar di Nata Academy. Di Nata Academy itu bukan hanya kita diajarin cuman bikin video doang nih, jadi kita diajarin gimana caranya buat storyboard, ide kreatif, teknik pengambilan gambar, desain juga bahkan. Dan semuanya hal-hal yang diperlukan untuk jadi content creator itu diajarin semuanya di Nata Academy. Kayak gitu. Jadi buat kalian juga nih, teman-teman semuanya yang nonton video ini, kalian bisa join di Nata Academy. Jadi kita di sini diajarin gimana caranya untuk menjadi content creator. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen menjadi content creator seperti saya, yuk join di Nata Academy. Wah, keren banget kan? Kalian tunggu apa lagi? Gabung aja bersama Nata Academy, karena udah ada nih alumni dari Nata Academy yang udah sukses jadi content creator.